Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin ya, amin. Kita kan ini ya masih merenungkan, membaca dan merenungkan perikop di Markus yang tidak dicatat di kitab Matius. Kita akan baca di Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41, ditulis juga di Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 50. Kita akan baca judul perikopnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Ini yang ditulis di Markus. Kita akan baca di Lukas. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 49 sampai 50. Judul perikopnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadamu, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Amin ya, puji Tuhan. Ini adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang yang bisa mengusir setan, dan Yohanes melihatnya. Dan dia mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Pastinya dia pernah melihat Tuhan Yesus melakukannya. Kemudian dia mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, di peristiwa itu Yohanes melihatnya, salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus. Kemudian Yohanes berkata, "Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Kemungkinan besar waktu itu dan pastinya ya, orang itu tidak menjadi salah satu orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus setiap hari, seperti murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang dekat seperti Maria Magdalena yang selalu berkumpul dengan Tuhan Yesus. Tetapi pastinya orang ini pernah melihat Tuhan Yesus melakukannya, dan dia mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di sini berkata kepada Yohanes, ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jadi Tuhan Yesus mengatakan, seseorang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus, pastinya bukan seseorang yang mengumpat Tuhan Yesus. Dikatakan ini, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi siapapun yang mengumpat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan,
pasti tidak dapat melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Orang itu punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia telah melihat banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, dan dia beriman. Ada seorang yang kerasukan, dia dengan percaya atas nama Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mengusir setan itu. Dia percaya. Dan walaupun kemudian Yohanes ini ya mencegah, karena orang itu tidak menjadi salah satu pengikut Tuhan Yesus yang setiap hari mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus membela. Siapapun yang tidak melawan kita, dia berarti ada di pihak kita. Karena seseorang yang melakukan mujizat pastinya tidak mengumpat Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus pastinya ini ya, yang tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Siapapun yang tidak melawan Tuhan Yesus berarti ada di pihak Tuhan Yesus. Dan orang itu beriman melakukan mujizat itu, mengusir setan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia pastinya merasa kagum dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Beribu-ribu orang didoakan sembuh semua. Mujizat terjadi, Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Dan dia beriman kepada Tuhan Yesus walaupun bukan menjadi salah satu pengikut Tuhan Yesus yang setiap hari mengikuti Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini benar-benar menguatkan kita. Siapapun yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang tidak melawan Tuhan Yesus, berarti ada di pihak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus benar-benar membela orang itu. Dan kita benar-benar umat yang diberi kasih karunia. Karena siapapun ya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Roh Kudus dikaruniakan. Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Dan itu harus kita imani. Walaupun kita belum di gereja ya, seperti orang yang ada tulis di kitab Markus dan Lukas ini. Seseorang yang belum jadi pengikut Tuhan Yesus, yang belum kalau di sekarang belum ini ya, belum menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi dia beriman. Dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan dia berani mengusir setan atas nama Tuhan Yesus. Dia imani itu. Dan dibela Tuhan Yesus. Siapapun yang tidak melawan Tuhan, tidak melawan kita, berarti ada di pihak kita. Amin ya. Amin. Dan dikatakan juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Di sini dikuatkan lagi, siapapun ya yang hanya memberi secangkir air minum kepada pengikut Tuhan Yesus, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Kita imani itu. Kita adalah orang-orang yang ada Roh Kudus. Siapapun yang memberi kita secangkir air saja, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga tidak akan pernah lupa atas kebaikan orang-orang yang telah memberi air minum sekalipun kepada orang-orang yang ada Roh Kudus. Kita imani itu. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa siapapun ya yang memberi secangkir air minum saja kepada pengikut Tuhan Yesus, orang itu tidak akan kehilangan upahnya yang di surga. Kita imani itu. Mari saling memberkati. Mari saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menebar benih, biar Tuhan yang menumbuhkannya. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, upah orang-orang tersebut tidak akan pernah dilupakan Tuhan Yesus. Ia tidak akan pernah kehilangan upahnya yang telah disiapkan di surga. Secangkir air saja, itu sudah Tuhan Yesus hargai. Yang dikasih murid-muridnya, tapi yang menghargai Tuhan.
Ini Tuhan Yesus kita yang benar-benar mencintai murid-muridnya, mencintai orang-orangnya, yang menghargai siapapun yang mencintai orang-orangnya. Secangkir air saja Tuhan perhitungkan, tidak dilupakan jasanya memberi air itu. Dan kita imani, kita adalah pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang yang ada Roh Kudus. Siapapun yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita imani ada Roh Kudus. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan apapun yang orang-orang lakukan untuk pengikut-pengikutnya, untuk orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita imani itu, kita imani ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin ya, amin. Puji Tuhan, amin.